Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra RI. Wuling REV mati total, mogok. Ini ceritanya. 3 minggu nggak dipakai selama liburan lebaran, Wuling REV mati total. Dan pada saat dibuka tidak ada yang nyala, semuanya mati. Nah artinya kemungkinan besar matinya karena aki 12 voltnya soak karena lama tidak dipakai. Sekarang kita akan coba apakah mobil listrik kalau aki 12 voltnya soak bisa di jumper seperti mobil biasa. Oke, kita pakai Jimny sebagai donor akinya. Kutub negatif kita pasang, kutub positif kita pasang negatif di Jimny, kita pasang positif di Jimny. Langsung nyala lampunya. Langsung menyala mobilnya. Jadi sudah normal semua, tapi kita biarkan sebentar, mungkin 1 menit, 2 menit buat agak ngisi sedikit. Nanti kalau setelah mobilnya berjalan, dia akan diisi lagi oleh sistem pengisian aki 12 voltnya. Kita bawa jalan-jalan supaya aki 12 voltnya bisa terisi lebih penuh. Jadi, walaupun memiliki baterai yang sangat besar untuk menjalankan mobil, semua mobil listrik masih memiliki aki 12 volt untuk menjalankan sejumlah perangkat elektronik. Dan tidak semua mobil listrik didesain untuk bisa mengisi ulang aki 12 voltnya pada saat mobilnya mati. Nah, kalau nanti udah selesai jalan, tinggal dicoba lagi apakah mobilnya bisa start. Kalau mobilnya ternyata soak lagi akinya, artinya aki 12 voltnya memang usia pakainya sudah habis dan perlu diganti. Oke, yes, jadi ketahuan penyebab mogoknya dari Wuling REV ini adalah aki 12 voltnya yang sudah soak. Nah, di video kali ini saya akan beritahukan ke Anda kenapa mobil listrik masih harus pakai aki 12 volt. Kemudian apa penyebab dari soaknya aki 12 volt di Wuling REV saya ini. Dan bagaimana cara mengatasinya. Karena masalah ini bukan hanya bisa terjadi ke Wuling REV tapi juga bisa terjadi ke mobil listrik lainnya, bahkan ke mobil lainnya. Yang pertama akan kita bahas adalah kenapa mobil listrik masih harus pakai aki 12 volt. Lihat di sini di Wuling ada aki 12 volt, kemudian di Ioniq 5 juga ada aki 12 volt. Nah, padahal mobil listrik seperti Ioniq 5, seperti Wuling REV, dia punya baterai yang sangat besar yang bahkan bisa menjalankan mobil itu sampai ratusan kilometer. Kenapa perlu aki yang lemah teknologi zaman dulu yang sudah dipakai sejak 70 tahun yang lalu? Well, ada beberapa alasan untuk hal tersebut. Yang pertama, di mobil listrik itu ada 2 sistem kelistrikan. Yang pertama kelistrikan yang high voltage, yang itu kalau di Wuling REV ini di atas 100 volt, bahkan kalau di Ioniq 5 ini sampai 800 volt, yang fungsinya untuk menjalankan mobil. Dan yang kedua, ada sistem kelistrikan 12 volt untuk menjalankan semua peranti elektronik selain menjalankan mobil. Jadi untuk lampu, untuk ECU, untuk airbag, untuk power windows, power door lock, semuanya dilakukan oleh aki 12 volt. Nah, kenapa sih? Kenapa nggak aki yang besar itu saja yang menyediakan listrik untuk semua? Toh kapasitasnya sudah sangat besar. Well, yang pertama adalah untuk alasan keselamatan. Jadi kalau digunakan baterai yang voltasenya besar untuk semua peranti, artinya itu akan dibutuhkan lebih banyak lagi kabel-kabel high voltage di sini, dan kemudian voltase itu harus diturunkan dan benar-benar baterai yang voltasenya besar ini bekerja sepanjang waktu. Dan lebih besar resiko terjadi korsleting karena benar-benar sistem yang menggunakan aki 12 volt ini tadinya tuh banyak sekali di mobil, tiba-tiba kalau semuanya diganti dengan sumber tenaga dari baterai yang voltasenya besar, ada terjadi korsleting di salah satu saja peranti kelistrikan, itu akan jauh lebih berbahaya ketimbang kalau listriknya lemah menggunakan 12 volt seperti ini. Kemudian untuk bisa berjalan, mobil ini harus on sistem baterai yang 800 voltnya itu. Dan ketika kecelakaan, sistemnya harus bisa off. Nah, di mobil listrik itu ada sistem cut off-nya. Dia bisa memutus atau menyambung aliran listrik dari baterai yang besar ini
itu menggunakan alat yang namanya kontraktor. Nah, kontraktor ini menggunakan listrik 12 volt juga untuk menjalankannya. Jadi listrik 12 volt ini akan bisa menyelamatkan kita ketika terjadi kecelakaan atau ketika mobilnya dimatiin, dia secara otomatis langsung memutus hubungan baterai yang besar ini dengan semua kendaraan. Dan tentunya pada saat kita mau menyalakan lagi, kita kontak, kontraktor itu akan menyambungkan listrik lagi supaya mobil bisa aktif dan berjalan. Jadi yang pertama itu masalah safety. Yang kedua adalah masalah biaya. Karena sekarang ini ada jutaan mobil di dunia dan semuanya menggunakan sistem kelistrikan 12 volt. Bayangkan kalau misalnya Wuling REV memutuskan untuk menggunakan peranti-peranti elektronik yang tidak menggunakan 12 volt yang langsung dari aki besarnya. Artinya mereka harus membuat semuanya sendiri. Lampu membuat sendiri, power window membuat sistemnya sendiri, airbag membuat sistemnya sendiri. Yang berbeda dari mobil-mobil lain di dunia. Itu akan membuat mereka tidak bisa mengambil dari vendor-vendor normal. Mereka harus merancang sesuatu yang baru, yang seperti alasan pertama sudah lebih berbahaya, juga akan jauh lebih mahal untuk membuatnya. Sedangkan saat ini sudah ada solusi yang lebih simple. Pakai saja dari vendor-vendor yang menyediakan peranti elektrik 12 volt dan gunakan aki. Itu simple, lebih murah, lebih aman. Nah, kalau kita sudah paham kenapa aki 12 volt itu tetap dibutuhkan di sebuah mobil listrik sekalipun, bahkan Tesla sekalipun yang sampai 100 kWh tetap butuh aki 12 volt. Pertanyaan banyak orang berikutnya adalah bagaimana aki 12 volt ini di-charge? Karena kalau di mobil biasa, pengecarsan aki 12 volt menggunakan alternator, yang alternator itu berputar seiring dengan mesin berjalan dan putaran itu diubah menjadi tenaga listrik yang dipakai untuk mengecas aki 12 voltnya ini. Nah, sedangkan di mobil listrik bagian yang bergerak hanya motor listrik yang menggerakkan roda dan tidak ada alternator. Nah, mobil listrik menggunakan sistem step down DC to DC. Jadi dari aki yang besar itu diturunkan voltasenya sampai kecil, kemudian dipakai untuk mengecas aki. Iya, hanya di situ saja ada peranti yang menggunakan listrik yang dari baterai besarnya untuk diturunkan voltasenya untuk mengecas aki. Akan tetapi, sama seperti mobil biasa, ketika mobil listrik itu dimatikan, dia akan terputuslah hubungan antara baterai besar itu dengan semua peranti kelistrikan mobil. Yang ada ketika mobil itu berhenti, mobil ini tidak akan mendapatkan pengecasan ulang. Sama seperti mobil biasa ketika mesinnya tidak berputar. Tapi begitulah cara mobil listrik mengisi listriknya. Akan tetapi berbeda dengan mobil biasa yang pada saat kita berhenti itu benar-benar aki 12 voltnya tidak di-charge sama sekali. Mobil listrik punya cara lain untuk menge-charge aki 12 voltnya pada saat mobilnya berhenti. Yaitu ketika kita colokkan ke charger. Walaupun sudah penuh, dia tetap akan bisa menge-charge aki 12 voltnya jika dibutuhkan. Akan tetapi jarang sekali dari kita menge-charge mobil itu sampai berhari-hari. Biasanya begitu baterainya sudah penuh itu dicabut. Padahal sebenarnya aman-aman saja. Walaupun baterainya sudah penuh dan kita colok, dia tidak akan menambah lagi listrik untuk baterai besarnya. Tapi dia akan memberikan sedikit listrik ketika aki 12 voltnya ini lemah. Jadi kalau misalnya mobil listrik Anda itu mau diparkir dalam waktu yang lama, mencolokkan terus-menerus charger di charging portnya itu juga tidak apa-apa. Tapi kebanyakan dari kita kan tidak begitu. Kebanyakan dari kita ya udah parkir dan tidak dicolok apapun. Nah, pada saat diparkir dan tidak tercolok mobil ini dengan sumber energi listrik apapun, disitulah aki 12 volt bekerja tanpa diisi ulang. Untuk apa aki 12 volt bekerja pada saat mobil berhenti? Well, masih banyak peranti listrik di mobil ini yang memang masih membutuhkan sedikit listrik pada saat mobil mati sekalipun. Misalnya sistem alarm dari mobil ini itu membutuhkan listrik. ECU mobil ini masih membutuhkan listrik. Makanya ketika Anda menyalakan lagi, semua memori-memori trip meter itu masih ada. Kemudian sistem audio juga masih membutuhkan sedikit
listrik untuk bisa menjaga memorinya, dan listrik yang sedikit itu tiap hari dipakai dan menghabiskan aki 12 voltnya sampai pada satu titik voltase dari aki 12 volt ini menurun dan dia tidak lagi sanggup untuk mengaktifkan peranti listrik apapun, dan terjadilah yang namanya mogok seperti kemarin karena dia tidak cukup voltasenya untuk mengaktifkan kontraktor untuk menyambungkan listrik dari baterai yang besar itu, sehingga ya mobil tidak berjalan sama sekali. Untungnya seperti Anda lihat di video saya, penanganan masalah seperti itu sama simpelnya dengan penanganan mobil lain yang non listrik kalau misalnya terjadi aki soak, tinggal di jumper. Ini nggak bisa didorong ya, ini bukan manual. Jadi Anda tinggal jumper seperti biasa, seperti yang saya lakukan dengan Suzuki Jimny ini. Kemudian seharusnya dia akan menyala dengan normal. Kalau setelah di jumper ternyata tidak menyala juga, artinya mungkin ada masalah lain, bukan hanya 12 voltnya. Nah, tapi agak menggelitik juga untuk mengetahui peranti mana sih yang menyedot listrik aki 12 volt. Oke, kemarin mobil saya tinggal 3 minggu. Tapi ada juga mobil saya yang saya tinggal 3 minggu, aki 12 voltnya masih fine saja. Sedangkan ini ditinggal 3 minggu ternyata mati, dan saya sudah mempelajari beberapa penyebabnya. Yang pertama, ini kapasitas akinya memang kecil. Sedangkan peranti elektronik, mau di mobil apapun, itu mengisap listriknya mirip. Tapi karena dia kapasitasnya kecil, dia lebih cepat habis dibandingkan aki yang ukurannya lebih besar. Kemudian saya baru ingat saya memasang sebuah peranti yang bukan standarnya dari mobil ini, dan itu membuat aki tersedot pada saat mobil itu parkir. Jadi ada dua modifikasi yang saya lakukan ke mobil saya ini. Yang pertama audio, kemudian dashcam. Audio saya sudah tanya ke Koyung Yung bahwa memang sistem audionya ini memang masih mengambil listrik sedikit dari aki, tapi hanya sekedar untuk memori saja, jadi tidak terlalu besar. Nah, ternyata kesalahan saya adalah penyetelan dashcam ini. Jadi dashcam ini adalah Asdom M550 yang memang saya pasang beberapa bulan yang lalu, dan ini fungsinya untuk memantau bagian depan, untuk memantau bagian belakang, untuk memantau kabin, dan dia memiliki parking mode. Jadi pada saat mobil itu diparkir, dashcam ini masih bisa memantau sekitar, memastikan kalau ada sesuatu terjadi ke mobil saya bisa langsung mengetahuinya dari rekaman. Nah, salah saya pada saat itu adalah menyetel untuk parking mode-nya itu selama 24 jam terus menerus, tidak mati sama sekali, karena memang dashcam ini mampu untuk merekam selama 24 jam penuh, walaupun dengan frame rate yang diturunkan, dengan frame per second yang diturunkan ya. Jadi walaupun lebih menghemat baterai, tapi tetap memakai baterai. Nah, kenapa waktu itu saya setel 24 jam untuk memantau keadaan sekitar walaupun mobil lagi parkir? Karena saya pikir itu tidak masalah. Mobil ini adalah mobil yang paling sering dipakai. Paling lama mobil ini nggak dipakai mungkin 3 hari, habis itu dipakai lagi pasti untuk nganterin anak-anak semua. Nah, pada saat liburan lebaran 3 minggu tidak saya pakai, sehingga dashcam ini menyedot listrik setiap hari selama 24 jam sampai akhirnya akinya soak. Nah, kenapa dashcam ini bisa merekam selama 24 jam terus menerus padahal sistem mobilnya sudah dimatikan? Karena dia mengambil listrik langsung dari sikring, artinya dia sebenarnya secara kelistrikan itu langsung terhubung ke aki 12 volt walaupun di tengahnya ada sikring. Artinya dia bisa mengambil listrik kapanpun tanpa perlu menunggu mobil itu menyala. Nah, sebenarnya Asdom M550 ini canggih karena dia ada cut off-nya. Ketika dashcam ini sudah mendeteksi bahwa tegangan aki itu sudah 11,6 volt atau kurang, dia akan cut, dia akan mati untuk mengesave baterai. Tapi masalahnya kan walaupun let's say mungkin sekitar 2 minggu dia mengekat karena akinya sudah 11,6 volt, 11,6 masih bisa untuk menyalakan mobil, tapi kan setelah itu dia masih tersedot lagi untuk peranti-peranti lainnya, peranti audio, peranti ECU-nya untuk
memori-memori ini, peranti alarm dari mobil ini. Jadi setelah di-cut oleh si dashcam-nya, aki ini masih terus tersedot sampai akhirnya tidak bisa dipakai lagi. Sekarang saya sudah memiliki sebuah parkiran di sebelah rumah saya, artinya mobil bisa masuk ke dalam dengan pintu yang terkunci, yang artinya sudah jauh lebih aman dibandingkan sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita akan rubah beberapa settingan dari dashcam ini karena satu, saya sudah parkir di tempat baru di sebelah rumah yang ini sudah dengan pagar dan lebih aman, yang tidak membutuhkan surveillance 24 jam lagi seperti sebelumnya ketika masih saya parkir di parkiran orang lain. Kemudian sekarang ada sejumlah mobil tes, sehingga ada kemungkinan juga Wuling REV ini agak lama nggak dipakai juga. Jadi saya akan ganti beberapa settingnya untuk menghemat aki 12 volt pada saat mobil ini ditinggal lebih lama. Nah, saya senangnya Asdom M550 ini. Dia bukan cuma bisa terkoneksi dengan aplikasi dan kita melakukan penyetingan dari aplikasi, tapi dia juga bisa langsung disetting dari perantinya karena dia sudah dilengkapi dengan layar digital seperti ini. Dan kita masuk ke menu. Menunya juga udah bahasa Indonesia, jadi gampang banget buat dipahami dan langsung kita bisa cari di sini menunya macam-macam dan kita langsung ke monitor parkir. Nah, ini parking mode yang saya bilang, yang dia bisa memantau keadaan sekitar. Kemudian kita masuk oke. Nah, ini settingan yang saya aktifkan. Mode parkir time lapse. Jadi pada saat mode parkir time lapse ini, dia akan hidup selama 24 jam terus-menerus walaupun dengan frame per second yang dikurangi, alias dia time lapse. Nah, ini yang akan menguras baterai lumayan besar. Tidak jadi masalah kalau seminggu sekali atau 1,5 minggu sekali mobil Anda bawa. Tapi kalau mobil ditinggal akan dalam waktu yang sangat lama, lebih baik dikurangi. Nah, ini ada mode parkir guncangan ya. Mode parkir deteksi guncangan. Kemudian di bawahnya ada mode parkir deteksi gerakan. Nah, kalau deteksi guncangan tuh kalau misalnya mobil ditabrak gitu ya, dia langsung akan aktif gitu. Tapi kayaknya ini jarang deh, hampir nggak mungkin ada mobil yang nabrak dalam parkiran. Tapi saya akan aktifkan mode parkir deteksi gerakan. Jadi kalau misalnya somehow ada orang manjat, kemudian dia masuk ke dalam mobil, kan pasti mobil goyang. Nah, di sini ada G sensornya. Dan ketika G sensornya itu aktif, dia akan langsung merekam. Jadi dia tidak merekam selama 24 jam, tapi dia merekam pada saat diperlukan. Nah, ini akan jauh lebih menghemat baterai. Oke, udah. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk memberi tenaga ke Asdom M550 ini melalui listrik 12 volt. Dan itu aman, karena listrik 12 volt ini pada saat mobil itu mati, dia tidak akan ada listrik yang disalurkan. Jadi aman buat aki, maksudnya lebih hemat lah listriknya buat aki. Tapi kan artinya saya tidak bisa mengaktifkan yang mode parkirnya, karena mode parkir itu tetap membutuhkan listrik. Dan alasan kedua, kalau saya menggunakan kabel 12 volt, berantakan banget. Nah, ini sedangkan Asdom M550 ini sudah dipasang secara sangat rapi oleh teknisi profesional dari Asdom. Saya rasa tetap akan seperti ini, tetap disambungkan ke aki 12 volt, tapi kita ubah modenya yang memakan lebih sedikit listrik, dan rasanya itu yang paling tepat untuk kondisi saat ini. Oke, mode parkir udah kita ubah. Nah, sekalian kita lihat menu-menunya ya. Saya malah jarang ngebuka menu-menu ini. Dia tuh bahasa Indonesia jadi udah gampang. Kemudian dia ada, kita lihat ya, ada setelan video. Nah, resolusi kita bisa setel di sini. Kalau resolusi makin tinggi, artinya gambarnya makin bagus, tapi artinya kapasitas perekamannya makin berkurang dengan SD card yang sama. Kalau Anda ingin merekam lebih panjang lagi, resolusinya bisa Anda kurangi. Jadi Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada rekaman loop. Jadi ada sistemnya dashcam ini kan dia merekam terus-menerus. Kemudian pada saat sudah habis kapasitas memory cardnya, dia akan menghapus file yang lebih awal ditimpa dengan file yang baru. Nah, berapa besar file, tiap file itu bisa di-setel juga di Asdom ini. Jadi kita bisa satu file ini hanya 1 menit, 3 menit, 5 menit. Nah, itu kita bisa atur sesuai dengan
keinginan kita. Kita bisa 1 menit sekali, jadi kalaupun nanti ada terhapus tuh terhapus setiap 1 menit gitu, loopingnya setiap 1 menit. Kemudian dia ada pengaturan kamera belakang juga nih, karena kamera ada 3 ya, ada depan, belakang, dan ada untuk kabin. Kemudian ada wifi. Nah, wifi ini bukan berarti dia hotspot ya. Dia hotspot, tapi bukan berarti Anda mau internetan. Jadi wifi ini adalah fungsinya untuk menyambungkan antara si dashcam ini dengan aplikasi. Jadi kalau kita mau mengubah sesuatu dari aplikasi atau mau mendownload file itu lewat wifi ini. Padahal sebenarnya ini layarnya bisa buat internet ya, tapi bukan lah. Ini bukan buat internet wifi-nya. Ini wifi memang untuk menyambungkan ke gadget Anda. Dan satu lagi, ini ada GPS. Nah, GPS-nya ini bukan untuk tracker, tapi GPS-nya ini untuk menampilkan koordinat mobil Anda di file video. Sekaligus dengan adanya GPS, dia bisa secara akurat menghitung kecepatan mobil Anda dan menampilkannya di video. Jadi misalnya Anda ada sesuatu atau kecelakaan atau apa dan Anda tidak melanggar batas kecepatan, itu bisa dibuktikan dari dashcam ini karena semuanya merekam speed dari teknologi GPS-nya. Nah, penyambungan dashcam ke aki itu dilakukan lewat penyambungan ke sikring di bawah dashboard ini. Jadi benar-benar tuh semuanya rapi, tidak terlihat, tidak ada potong-potong kabel, semua hanya disambungkan, dan ini membuat dashcam ini tetap bisa memantau keadaan sekitar mobil Anda walaupun kondisi mesinnya mati. Tapi kalau misalnya Anda parkir di tempat yang sangat-sangat aman, yang Anda yakin ini bisa terjamin keselamatannya atau keamanan dari mobil ini, Anda juga bisa memiliki pilihan untuk dashcam ini mati total pada saat mobil itu dimatikan. Jadi tidak ada hubungan ke aki sama sekali. Tapi saya tetap pilih mode sambungan seperti ini. Walaupun sekarang mode parkirnya ini menggunakan yang lebih sedikit menyedot akinya, yaitu hanya ketika terjadi guncangan di dalam mobil. Nah, selain dashcam, apa sih yang bisa menghabiskan aki mobil kalau misalnya kita parkir dalam waktu yang lama? Well, pastinya peranti elektronik dalam mobil, terutama kalau misalnya Anda yang melakukan modifikasi, misalnya modifikasi audio terutama, pastikan tidak ada banyak listrik yang tersedot pada saat Anda parkir atau mesin itu dimatikan. Kemudian pernah juga terjadi di Ioniq 5, ada beberapa kasus itu lampunya menyala, jadi pintunya itu kurang rapat pada saat pemasangan PPF atau apa gitu ya. Saya pernah dengar satu masalah itu, sehingga akinya soak karena terlalu banyak listrik yang disedot dari aki 12 voltnya karena pintunya tidak rapat, lampunya nyala, sampai akhirnya mobilnya nggak nyala. Pemiliknya sempat panik, disangka mobilnya rusak total, ternyata hanya aki 12 voltnya saja. Jadi senang sekali saya dapat masalah kemarin, karena dengan masalah itu terjadi saya bisa mendapatkan pelajaran baru. Saya juga belajar hal baru tentang sistem di mobil listrik dan bisa menyampaikannya ke Anda. Jadi Anda tidak perlu panik ketika nanti punya mobil listrik dan tiba-tiba mati semuanya, karena bisa saja itu hanya aki 12 voltnya yang lemah. Nah, ada juga cara lain kalau misalnya Anda ingin meninggalkan mobil dalam waktu yang lama, Anda bisa gunakan peranti untuk mengecharge baterai secara terus-menerus. Jadi dicolokkan ke listrik rumah, kemudian Anda tinggal colokkan ke baterai untuk memastikan aki 12 voltnya itu tetap ada. Itu biasa dilakukan oleh pemilik-pemilik supercar yang biasanya mobilnya dipakai 2 bulan, 3 bulan sekali. Itu pada saat diparkir mereka colokkan alat tersebut yang memastikan aki 12 voltnya selalu terisi. Oke, akhirnya sudah ketahuan apa masalahnya dan apa penanganannya. Ya, memang yang pertama itu karena mobil itu ditinggal dalam waktu yang sangat lama, sedangkan pada saat ditinggal itu ada dashcam yang merekam selama 24 jam. Kemudian masih ada peranti-peranti listrik mobil lainnya juga mengambil listrik dari aki 12 voltnya. Jadi sekarang sudah dilakukan sejumlah antisipasi. Yang pertama, mobil ini akan lebih sering dipakai. Kemudian penyetelan dari dashcamnya juga sudah diubah sehingga lebih hemat listrik. Apakah saya kapok menggunakan dashcam setelah kejadian ini? Oh, tentu tidak. Karena dashcam ini manfaatnya sangat banyak. Bahkan yang tadi belum saya sebut, Asdom M550 ini juga bisa menjadi pengingat ketika saya lelah. Jadi dia bisa diatur 1 jam, 3 jam, 5 jam. Ketika kita setel 3 jam, setelah 3 jam kita berkendara, dia akan memperingatkan kita untuk istirahat.
Dan juga ada sejumlah teknologi lainnya seperti screen saver. Jadi kalau misalnya untuk menghemat listrik juga ketika sudah berapa lama berjalan itu bisa di setel waktunya. Layarnya akan mati tapi dia akan tetap merekam. Kemudian ya menu yang ada semua di dalam dashcamnya membuat kita dengan mudah bisa menyetel sesuai dengan kebutuhan kita. Well, jadi begitu aja pengalaman mogok bersama mobil listrik yang ternyata masalahnya simple. Kalau Anda punya mobil listrik, Anda punya teman yang punya mobil listrik, silakan di-share video ini supaya bisa lebih paham mengenai kelistrikan dari mobil listrik. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai Asdom, dashcam yang sangat saya rekomendasikan untuk mobil Anda bisa cek di Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.